Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Titi Asifa dari kelas BP 1C dengan nomor NIM 230808600075. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu menghafal 5 ayat Al-Quran tentang pendidikan dan 5 hadis tentang pendidikan. Di sini saya akan menghafal 5 ayat Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kita untuk membaca sebagai pintu utama memperoleh ilmu pengetahuan. Membaca bermakna luas, baik membaca ayat-ayat qauliyah dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Yang kedua, proses membaca dan memperoleh ilmu harus dilandasi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kebaikan dan kemaslahatan. Yang ketiga, apapun ilmu yang kita peroleh harus menguatkan tauhid, akidah, iman, dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Quran Surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, kita harus sabar ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang lebih menyakiti. Yang ketiga, jika ada yang menyakiti, bersabarlah dan percaya bahwa Allah yang akan membalasnya. Yang ketiga, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, sebagai seorang pendidik harus mempunyai dan meneladani sifat Rasulullah. Yang kedua, kita harus mengimplementasikan setiap hari sikap sidik, amanah, sikap fatonah, dan sikap tablik. Yang ketiga, mempunyai akhlak dan budi pekerti serta selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Quran Surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama, kita tidak boleh bersangka buruk. Yang kedua, ketika kita mengetahui suatu berita, lebih baik cari informasi yang membuktikan bahwa berita itu fakta. Yang ketiga, berkata jujur kepada siapapun. Yang kelima, Quran Surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama, apabila kita mempunyai ilmu, sebaiknya ajarkan kepada yang belum tahu. Yang kedua, guru adalah sumber pengetahuan bagi peserta didik, baik dalam perkataannya, perbuatannya, maupun ketetapannya. Yang ketiga, seorang guru harus menjadi ahli dikri, menguasai ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Yang keempat, ayat ini menganjurkan kita untuk bertanya apabila kita tidak tahu. Selanjutnya, saya akan menghafal 5 hadis yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama, hadis bermudahlah, jangan mempersulit. Allahumma yasir wala tu'asir, basiru wala tunafiru. Artinya, permudahlah, jangan dipersulit, berilah kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, seorang muslim juga harus memiliki keyakinan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan memberi ujian melebihi kemampuan hambanya. Yang kedua, dalam konteks sebagai pendidik atau guru, kita harus membantu dan membimbing peserta didik mudah menerima pelajaran dan tidak membuat peserta didik mengalami kesulitan. Yang ketiga, sebagai pendidik atau guru, kita harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, nyaman, dan tidak membuat peserta didik takut sehingga lari menjauh. Yang kedua, hadis larangan marah, la tahdub walakal jannah, yang artinya janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menahan diri dari amarah. Yang kedua, jika akan marah, membaca kalimat ta'awudz. Yang ketiga, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan ilmu kepada peserta didik. Yang kedua, kewajiban mendidik juga menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak. Yang ketiga, ilmu itu merupakan suatu hal kewajiban bagi setiap muslim. Yang keempat, hadis tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, orang yang menginginkan dunia dan akhirat, maka dia harus menguasai ilmu. Yang kedua, terus belajar agar semakin banyak ilmu, maka semakin mulia derajat dan hidup kita, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Yang kelima, hadis tentang berkata baik atau diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, kita sebagai orang muslim, jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Yang kedua, menggunakan lisan untuk selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, pikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.